Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Astri Febrianti Wahyuning Tias dari jurusan Administrasi Publik. Saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak wabah virus corona COVID-19 tidak hanya memberikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian di negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan segala kegiatan belajar mengajar, sehingga membuat seluruh aktivitas dalam berbagai sektor menjadi terhambat, salah satunya adalah perekonomian. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja dari yang pernah tumbuh mencapai 5,2%. Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Hal itu dapat terjadi karena perpaduan gejolak pada aspek kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi, serta sebagian besar aktivitas ekonomi terhenti demi mencegah penyebaran COVID-19. Dampaknya pun telah memukul berbagai sudut ekonomi seperti pelaku UMKM, indeks bursa saham rontok, nilai tukar rupiah pun terperosok. Perdagangan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 91,46 poin atau 1,68% ke posisi 5.361,25. IHSG pun telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang 8 tahun terakhir di level 3.000. Presiden Joko Widodo pun telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan pada Selasa 31 Maret 2020. Perpu tersebut diterbitkan untuk menangani COVID-19 yang dampaknya meluas ke sektor ekonomi dan sosial. Dalam Perpu tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar ada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Sekitar 150 triliun dana itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. Lalu 75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan juga insentif dokter. Kemudian sebesar 110 triliun untuk jaringan pengamanan sosial atau social safety net. Pemerintah akan menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Bertambahnya belanja APBN itu tentu menyebabkan konsekuensi. Defisit anggaran akan menjadi 5,7% dari produk domestik bruto. Angka ini melampaui batas ketentuan undang-undang yang dipatok di 3% dari PDB. Terima kasih. Dampak bagi sektor-sektor perekonomian. Pada pandemi COVID-19 ini ada dampak yang terasa dari ekonomi serta kebijakan pemerintah. Adapun yang pertama adalah industri yang terkena dampak pertama adalah yang paling tinggi, yaitu perusahaan manufaktur yang mereka berada di bawah tekanan besar karena mereka tergantungan pada rantai pemasok global, yang mana hal itu menghambat proses produksi. Yang kedua, industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur. Hal itu guna mengurangi penyebaran virus corona. Hal itu berdampak pada menurunnya proses produksi, sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang bisa berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Yang kedua tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri jasa. Hanya sedikit saja hambatan yang terjadi, yaitu seperti
sepinya orderan jasa yang menurun, tetapi bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Kedua, keuangan digital meningkat seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda seperti uang, kertas. Uang adalah salah satunya yang paling penting. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Beda halnya dengan uang fisik yang bisa dipegang, dan hal ini tentu dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Ketiga, meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pemerintah melarang barang impor selama wabah, yang mana banyak warga negara yang membeli produk-produk lokal. Selain itu juga polusi udara yang menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing.